Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Yusrian dari NIM B11 2019 05817. Saya akan menerangkan tentang siklus hidup perusahaan startup. Yang pertama yaitu fase ekstensi awal, yaitu fase yang mengidentifikasi kebutuhan pengguna, menghasilkan ide kreatif, dan memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen. Yang kedua, fase validasi, yaitu fase di mana gagasan terus dites dan dibuktikan bahwa benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Cara mengetesnya tentu dengan menawarkan kepada para target pelanggan. Pada fase ini ada 3 hasil, yaitu 1. Produk tidak valid, di mana ditunjukkan dengan berkurangnya profit atau user seiring berjalan waktu. Jika ini terjadi, maka startup harus melakukan pivot atau revisi model bisnis. Yang kedua, produk valid tapi tidak ingin tumbuh lebih lanjut atau garis kuning. Yang ketiga, produk valid dan terus berkembang ke fase ketiga. Yang ketiga yaitu fase pertumbuhan atau ekspansi, yaitu fase di mana ide bisnis yang sudah valid ini kemudian ditingkatkan kapasitas produksinya agar bisa menjangkau orang lebih banyak. Yang keempat, fase kestabilan usaha, yaitu fase di mana kita fokus untuk membuat usaha stabil dan bisa berjalan otomatis. Hal ini bisa dilakukan dengan merekrut tim manajemen terbaik. Namun pada fase ini umumnya profit atau user cenderung turun karena pertumbuhan pasar yang melambat atau masuknya kompetitor yang mengikuti keberhasilan usaha kita. Yang kelima, fase senja, yaitu fase di mana organisasi akan mengalami penurunan profit atau pengguna jika tidak bisa menyesuaikan perubahan kebutuhan konsumen. Perusahaan yang semakin kompleks dan gemuk umumnya tidak adaptif terhadap perubahan karena masalah birokrasi. Kunci penting untuk mempertahankan profit atau user adalah dengan menerapkan prinsip resiliensi atau inovasi disruptif yang menggebrak agar bisa tumbuh lebih lanjut. Di sini ada grafik keuntungan dan komplikasi bisnis tentang siklus perusahaan startup.